Itu Nabi Muhammad afdolul makhluqat, makhluk yang paling mulia. Tidak bisa menciptakan hidayah di hati manusia, tidak bisa menciptakan pemahaman di hati manusia yang kafir, apalagi kita yang bukan yang jauh sekali, bukan afdolul makhluqat, juga bahkan bukan makhluk yang memiliki kemuliaan yang lebih. Meskipun seorang muslim pasti memiliki kemuliaan, tetapi jauh dibandingkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kita pun ya nggak bisa memberikan pemahaman kepada orang lain, nggak bisa. Seorang guru tidak bisa menciptakan pemahaman di hati muridnya. Seorang kiai tidak bisa memberikan pemahaman di hati para santrinya, nggak bisa. Salamullah ala al-hadi Rasulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal, wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad al-Rifa'i wa Syekh Baha'iddin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbullah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat yang sangat banyak yang kita tidak mampu menghitungnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan nikmat-nikmatnya kepada kita, khususnya nikmat iman Islam, sehingga kita bisa mendapatkan keselamatan fid dunia wal akhirah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang
mentaati beliau, yang mengikuti ajaran-ajaran beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat, pemirsa yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan menjelaskan penafsiran Al-Quran Surat Fatir ayat 22. Al-Quran Surat Fatir ayat 22. Mari kita memulainya dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yastawil ahya'u walal amwat. Innallaha yusmi'u man yasha' wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Wa ma yastawil ahya'u walal amwat. Innallaha yusmi'u man yasha' wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Wa ma yastawil ahya'u walal amwat. Tidak sama antara orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Innallaha yusmi'u man yasha'. Sesungguhnya Allah memberikan pemahaman kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Dia, wa ma anta, dan tidaklah kamu, adalah orang yang bisa memberikan pemahaman pada orang yang ada di dalam kubur. Yang dimaksud adalah orang yang kafir. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini adalah salah satu ayat yang sering dijadikan oleh kelompok Wahabi untuk mengatakan bahwa bacaan tahlil, bacaan Al-Quran yang dibacakan untuk orang-orang yang mati itu tidak akan berfaedah, tidak akan bermanfaat untuk orang yang sudah mati. Ini salah satu dasar yang mereka jadikan sebagai dalih atas pendapat yang keliru dari mereka. Mereka mengatakan orang yang mati itu ya nggak bisa mendengar apa yang kita baca di atas kuburan, atau apalagi kalau kita membacanya di rumah. Mendengar saja mereka nggak bisa, apalagi mendapatkan manfaat dari apa yang kita baca, dari bacaan Al-Quran ataupun tahlil. Maka kita perlu memahami ayat ini dengan pemahaman yang benar berdasarkan dari penjelasan dari para ulama. Di awal ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma yastawil ahya'u walal amwat. Yang makna harfiahnya, makna kata per katanya, itu dikatakan tidak sama antara orang-orang hidup dan orang-orang yang mati. Itu nggak sama. Ya jelas, kalau secara zahir orang yang hidup itu ya nggak sama dengan orang yang mati. Orang yang hidup dia masih bisa beraktivitas, sedangkan orang yang mati tidak lagi. Orang yang hidup nafasnya masih ada, orang yang mati nggak ada nafasnya. Orang yang hidup dia masih bisa berjalan, dia masih bisa makan, bisa minum, dia masih bisa sholat, dia masih bisa membaca Al-Quran, dan seterusnya. Sementara orang yang mati, maka dia tidak bisa melakukan apapun dari aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan, baik perbuatan yang berupa kebaikan maupun yang berupa keburukan. Tidak bisa dilakukan oleh orang yang mati. Ini sesuatu yang zahir, sesuatu yang sudah jelas bahwa nggak ada beda, atau bahwasanya beda antara orang yang hidup dan orang yang mati.
Itu berbeda sama sekali. Tetapi apakah maksudnya cuman memberitahu seperti itu saja? Tentunya kan tidak. Kita tidak diberitahu pun, ya kita tahu bahwa orang mati sama orang hidup itu ya enggak sama, itu sudah tahu. Nah, tetapi di sini adalah penserupaan, ya. Wa ma yastawil ahya'u wal amwat. Al ahya dalam ayat ini maksudnya adalah, sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah orang-orang yang mukmin. Sedangkan al-amwat itu adalah orang-orang yang kafir. Jadi orang yang hidup itu diperumpamakan, atau orang yang mukmin itu diperumpamakan dengan orang-orang yang hidup. Sedangkan orang yang kafir itu diperumpamakan dengan orang-orang yang mati, karena ada keserupaan antara orang mukmin dengan orang hidup dengan orang mukmin, orang mati dengan orang yang kafir. Nah, sebagian ulama yang lain mengatakan al-ahya itu artinya adalah orang yang berilmu, orang yang berilmu. Sedangkan al-amwat itu adalah orang-orang yang bodoh. Sehingga maknanya adalah tidak sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang bodoh. Itu makna dari ayat itu berdasarkan penjelasan dari para ulama. Yang pertama, wa ma yastawil ahya'u walal amwat, artinya nggak sama antara orang mukmin dan orang yang kafir. Itu tidak sama. Karena orang-orang yang mukmin, kalau dia beribadah, maka ini salah satu hal yang membedakan antara orang mukmin dan orang kafir. Kalau seorang mukmin itu beribadah, maka ibadahnya itu akan sah. Perbuatan yang dilakukannya berupa amal kebaikan yang dilakukan khalisan lillah, yang dilakukan ikhlas karena Allah oleh seorang mukmin, maka itu akan berpahala indallah. Itu kalau seorang mukmin. Beda dengan orang kafir. Orang kafir melakukan surah atau bentuk kebaikan yang dipandang secara zahir itu adalah kebaikan, tetapi itu tidak diterima dan tidak berpahala indallah. Seorang mukmin, dia melakukan perbuatan kecil sederhana, misalnya dia mengucapkan salam kepada saudaranya, kepada temannya, mengatakan assalamualaikum lillahi ta'ala, dia melakukannya, maka dia akan berpahala. Dengan ucapan yang ringan, dia mendapatkan pahala. Seorang mukmin, misalnya dia bertemu dengan temannya, kemudian dia tersenyum lillahi ta'ala, membuat saudaranya sesama muslim bahagia, senang, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Seorang mukmin menyapa saudaranya sesama muslim dengan niat lillahi ta'ala, dia akan mendapatkan pahala. Seorang mukmin, dia di jalan ketemu ada batu di tengah jalan, kemudian dipinggirkan lillahi ta'ala agar sesama muslim nanti tidak celaka, tidak jatuh, maka dia akan mendapatkan pahala. Apalagi jika seorang mukmin itu dia melakukan sholat, dia berpuasa, dia membaca Al-Quran, dia bersedekah, dia hadir dalam majelis ilmu, maka pahalanya akan sangat besar yang dia akan dapatkan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir, sebesar dan sebanyak apapun bentuk amal kebaikan yang dia lakukan, itu tidak bisa menjadi kebaikan pada hakikatnya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerimanya dan tidak memberikan pahala atas perbuatan itu. Seorang kafir membangun masjid, bentuknya apa? Kebaikan. Tetapi apakah itu menjadi kebaikan bagi dia? Tidak.
tidak menjadi kebaikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menerimanya, tidak memberikan pahala atas amal yang dilakukannya. Seandainya ada seorang kafir, dia sholat, dia berpuasa, kemudian dia misalnya membantu menyantuni anak yatim, membantu fuqara masakin, membantu pondok pesantren misalnya, maka apa yang dilakukannya itu tidak ada pahalanya. Ini hanya salah satu dari perbedaan-perbedaan antara orang mukmin dan orang kafir. Bahwa orang mukmin itu nggak sama dengan orang mukmin, nggak sama dengan orang kafir. Belum lagi nanti tempatnya di akhirat. Tempatnya di akhirat jelas beda. Orang mukmin mereka adalah ahlul jannah, mereka adalah penduduk surga, mereka akan menetap selamanya di dalam surga, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang abadi di dalam surga. Sementara orang kafir mereka menjadi ahlun nar, menjadi penduduk neraka, mereka menetap di dalam neraka selama-lamanya dan tidak akan pernah keluar ataupun diringankan dari azab neraka. Nah, dari sini sudah jelas beda antara orang mukmin dan orang kafir. Maka wa ma yastawil ahya'u walal amwat. Itu maknanya menurut sebagian ulama tidak sama antara orang-orang mukmin al-ahya walal amwat dan orang-orang yang kafir, orang-orang yang mati, yaitu orang-orang yang kafir. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, sebagian ulama yang lain memaknainya dengan al-ahya itu orang yang berilmu. Jadi kalau ada orang berilmu itu orangnya hidup. Kalau orang bodoh itu sebenarnya ya kayak orang mati. Meskipun dia bisa berjalan di atas bumi ini, tiap hari riwa-riwi di depan kita, tiap hari dia makan, dia minum, tapi dia itu kayak orang mati. Keberadaan orang-orang yang bodoh, tidak berilmu, seperti orang yang mati dalam penafsiran, satu penafsiran dari ayat ini. Dan itu memang sudah dalam ayat lain bahkan dijelaskan secara langsung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Artinya tidak sama antara orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak mengetahui, yakni orang yang tidak berilmu. Beda, jauh beda. Di dunia saja sudah beda, apalagi nanti di akhirat, orang yang berilmu dan orang yang bodoh. Berilmu yang dimaksud adalah berilmu dengan ilmu agama. Itu beda dengan orang yang bodoh terhadap ilmu-ilmu agama. Dari sisi orang berilmu dan orang bodoh itu dalam semua sisi itu berbeda, ya. Dalam semua sisi berbeda. Tentu ada kesamaannya karena makhluk itu serupa dengan makhluk lain. Dari sisi sama-sama hidupnya, sama-sama bernafasnya sama. Dari sisi makan nasinya, sama-sama makan nasi sama. Dari sisi tidurnya ya sama-sama tidur, sama-sama pernah sakit dan sebagainya. Kalau kesamaannya banyak, tetapi perbedaannya juga banyak. Orang yang berilmu dan orang yang bodoh, cara berbicaranya pun sudah beda. Coba kita berbicara dengan orang berilmu, dengan orang bodoh, maka ngomongnya saja sudah berbeda. Bahkan terkadang berjalannya saja sudah berbeda. Tindak tanduknya pun akan berbeda antara orang berilmu dengan orang yang bodoh. Antara orang yang berilmu dan yang tidak berilmu, yang bodoh, itu jauh sangat berbeda. Dari sisi keduniaan, ucapan, perkataan, itu sudah berbeda. Apalagi dari sisi yang lebih dari itu, dari sisi ibadahnya. Orang yang berilmu, ibadahnya akan diterima oleh Allah. Sementara orang yang bodoh,
tidak diterima ibadahnya oleh Allah. Karena ibadah yang tidak didasari dengan ilmu, maka dia mardud, ditolak. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal dengan tanpa ilmu, maka amalnya itu ditolak, tidak diterima. Ada orang bodoh terhadap ilmu agama, dia nggak tahu ilmunya sholat, kemudian dia sholat, apakah sholatnya diterima? Tidak. Ada orang bodoh dengan ilmunya cara wudhu, kemudian dia berwudhu, apakah wudhunya itu sah? Tidak sah, apalagi diterima. Sah saja tidak. Ada orang misalnya berpuasa, tetapi dia bodoh, dia tidak tahu tata cara puasa menurut syariat Islam, maka puasanya nggak diterima, tidak sah. Ada orang membaca Al-Quran, setiap hari rajin membaca Al-Quran, bahkan seminggu sekali khatam, tetapi apa? Dia tidak berilmu, tidak tahu tata cara membaca Al-Quran yang benar. Apakah membaca Al-Qurannya membuahkan pahala untuk dia? Tidak. Tidak akan bisa. Kenapa? Karena setiap amal yang tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan aturan Islam, maka amal seperti itu ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man amila amalan, barang siapa yang melakukan suatu perbuatan, laisa alaihi amruna, yang amal itu enggak sesuai dengan syariat Islam, fahuwa raddun ay mardudun, maka amal seperti itu nanti ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sering kita sampaikan, dan ini sangat penting untuk kita selalu ulang-ulang untuk memberikan perhatian, karena betapa banyak orang yang beramal tanpa ilmu. Betapa banyak orang yang dia rajin dalam melakukan bentuk-bentuk kebaikan, bentuk-bentuk amal soleh, tetapi dia melakukannya tanpa ilmu. Pada masa Rasulullah pun pernah terjadi hal yang seperti itu. Ada seseorang, dia masuk ke dalam masjid, kemudian dia langsung sholat tanpa ilmu. Bentuknya dia sudah melakukan bentuk sholat, centak-centuk seperti orang sholat, tetapi kemudian datang kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Sholli, irji' fa sholli fa innaka lam tusalli." Kamu kembalilah lagi, sholatlah lagi. Kamu itu belum sholat. Secara zahir dia sudah melakukan bentuk perbuatan sholat, tetapi Nabi mengatakan dia belum sholat. Sampai 3 kali dia melakukan itu, tetapi Nabi mengatakan irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu kembalilah lagi, sholatlah lagi, kamu itu belum sholat. Sampai 3 kali. Kemudian orang ini mengatakan, wahai Rasulullah, alimni, ajarkan aku tata cara sholat. Artinya menunjukkan bahwa sholat itu harus dilakukan sesuai dengan aturan Islam, harus dijalankan sesuai dengan ilmu. Sallu, Nabi bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melakukan salat. Salat kita harus sama dengan salatnya Nabi. Nah, bagaimana cara salatnya Nabi? Para ulama sudah menjelaskan. Nabi sudah menjelaskannya, para ulama sudah menjelaskannya dalam kitab-kitabnya, sehingga jika kita ingin salat seperti salat Nabi, maka kita harus belajar ilmu agama. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi nggak sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dari semua sisi, banyak sisi itu berbeda sekali orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Hadirin rahimakumullah, kalaupun misalnya sama-sama orang yang berilmu dan orang bodoh sama-sama melakukan maksiat, melakukan dosa, orang yang berilmu dia melakukan dosa A misalnya, orang yang bodoh juga melakukan dosa yang sama, dosa A.
Tetapi dari sisi ini sudah beda. Kenapa? Karena orang yang berilmu jika dia melakukan dosa, dia tahu bagaimana dia bertaubat dari dosanya itu. Bagaimana dia bisa meminta ampunan kepada Allah, menghapuskan dosa yang telah dilakukannya. Sementara orang yang bodoh, jika dia melakukan maksiat, jika dia melakukan dosa, maka dia tidak tahu bagaimana bisa menghapuskan dosa-dosanya. Bagaimana dia bertaubat kepada Allah, dia tidak mengetahuinya. Maka dari sini sudah juga sangat berbeda. Dalam melakukan kebaikan itu sudah berbeda. Dalam melakukan kemaksiatan itu juga berbeda antara orang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Meskipun di dunia ini atau di bumi ini, di dunia ini terkadang sikap masyarakat antara orang berilmu dengan orang berilmu ketika melakukan maksiat berbeda. Kalau orang berilmu yang melakukan maksiat itu menjadi gosip berhari-hari, atau bisa menjadi pembicaraan bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Jika ada orang alim, misalnya ada seorang kiai, ada seorang ustadz, dia melakukan sebuah maksiat, maka jadi pembicaraan sangat lama. Tetapi jika ada orang bodoh melakukan dosa, biarin aja, dibiarkan saja, nggak dipermasalahkan sama sekali. Padahal justru sebenarnya di sini terbalik. Orang-orang yang alim jika dia melakukan maksiat, dia tahu bagaimana dia bertaubat dari dosa ini. Sementara orang bodoh ketika dia melakukan maksiat, dia akan tetap dalam kemaksiatan itu, dosa akan tetap menempel pada dirinya tanpa mengetahui apa yang harus dilakukan untuk menghapus dosa-dosanya itu sampai dia mati. Dan dia bisa mendapatkan azab yang berat nanti di akhirat. Nah, karena itulah maka di sini jelas antara orang berilmu dan orang bodoh itu berbeda. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, beriman dan berilmu. Derajatnya indallah itu orang yang berilmu tinggi dibandingkan dengan orang yang bodoh. Karena itulah jangan berhenti kita untuk belajar ilmu agama. Kita harus tetap belajar, bersemangat, istiqamah dalam menghadiri majelis-majelis ilmu. Karena ilmulah yang akan mengangkat seseorang, mengangkat derajat seseorang indallah. Bahkan di hadapan manusia, orang yang berilmu juga memiliki derajat yang tinggi. Orang yang berilmu, meskipun dia miskin, dia akan mendapatkan derajat yang tinggi juga di tengah masyarakat. Meskipun itu bukan tujuan bagi orang yang berilmu dalam menuntut ilmu. Tidak boleh kita misalnya saya menuntut ilmu nanti biar dihormati oleh masyarakat. Tidak. Kita menuntut ilmu lillahi ta'ala. Tetapi pada fakta yang kita lihat bahwa orang yang berilmu dia mendapatkan tempat di tengah-tengah masyarakat. Meskipun orang yang punya duit lebih punya tempat dibandingkan orang berilmu di dunia ini. Di dunia, bukan di akhirat. Di dunia ini kalau ada orang berilmu sama orang berduit, lebih dihormati orang berduit. Kalau dia punya mobil, dia rumahnya besar, orang pada sungkan, orang pada hormat kepadanya karena uang atau harta yang dimilikinya. Tetapi orang yang berilmu dia juga dihormati di masyarakat. Nah, tapi nanti di akhirat, orang yang berilmu lah yang dia akan mendapatkan derajat yang tinggi indallah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ayat yang tadi sudah kita baca bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Hadirin hadirat rahimakumullah, maka jangan jadi orang yang bodoh, jangan menjadi orang yang bodoh terhadap ilmu-ilmu agama.
Bahkan ilmu umum saja bisa mengangkat derajat seseorang di dunia ini. Apalagi ilmu agama, dia bukan hanya mengangkat derajat seseorang di dunia, tetapi juga mengangkat seseorang nanti di akhirat. Kalau kita bicara tentang keutamaan ilmu, maka ini akan sangat luas. Banyak sekali ayat yang menunjukkan tentang hal itu, dan juga banyak sekali hadis yang menunjukkan keutamaan orang-orang yang berilmu. Yang pasti bahwa orang berilmu lebih mulia dibandingkan orang-orang yang bodoh. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagian awal dari ayat Fatir, surat Al-Fatir ayat 22 ini. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha yusmi'u man yasha. Innallaha yusmi'u man yasha. Secara harfiah dikatakan maknanya itu adalah sesungguhnya Allah itu memperdengarkan orang yang Allah kehendaki. Itu secara harfiah maknanya seperti itu. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yusmi, asma'a yusmi'u artinya memperdengarkan, membuat mendengar, ya, membuat mendengar. Kalau sami'a yasma'u mendengar, kalau istama'a yastami'u mendengar dengan seksama, kalau samma'a yusammi'u tasmi'an artinya memperdengarkan, kita membaca diperdengarkan kepada guru misalnya, itu tasmi', samma'a yusammi'u. Kalau asma'a yusmi'u artinya membuat orang mendengar. Membuat orang mendengar. Nah, di sini musmi' isim fa'il dari asma'a yusmi'u fahuwa musmi', artinya yang membuat mendengar. Yusmi'u, innallaha yusmi'u man yasha. Secara terjemah harfiah dikatakan sesungguhnya Allah itu membuat mendengar orang yang Allah kehendaki secara harfiah. Nah, maknanya bagaimana? Terkait dengan sebelumnya, para ulama menjelaskan atau menafsirkan ayat ini, innallaha yusmi'u man yasha, artinya Allah itu memberikan pemahaman kepada orang yang Allah kehendaki terhadap ayat-ayatnya. Nah, jadi innallaha yusmi'u man yasha artinya Allah itu memberi pemahaman, bukan sekadar membuat dia mendengar, tetapi membuat seseorang itu memahami ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk ayat-ayat Al-Quran. Bisa memahami. Siapa? Ketika seseorang memahami ayat-ayat Al-Quran dengan pemahaman yang benar, yang memberikan pemahaman itu adalah Allah. Innallaha yusmi'u man yasha. Itu maknanya. Kemudian wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Nah, ini ayat bagian akhir ini yang tadi kita katakan dijadikan sebagai dalih dari kelompok Wahabi untuk mengatakan bahwa bacaan Al-Quran tidak bermanfaat untuk mayit karena orang mati nggak bisa mendengar. Kamu bacakan apa saja dia tidak bisa mendengar. Karena itu ya nggak usah dibacakan Al-Quran atau tahlil menurut orang Wahabi. Jadi makna ayat ini sebenarnya seperti apa? Berdasarkan penjelasan dari para ulama. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Ini ada dua penafsiran. Yang pertama, bahwa ayat ini menegaskan wa ma anta, dan kamu wahai Muhammad itu bukanlah, atau kamu itu tidak bisa memberi pemahaman kepada orang yang serupa dengan mayit yang ada di dalam kuburan, yakni orang-orang kafir. Dari awal tadi kita katakan apa? Orang mati itu adalah
yang dimaksud adalah orang kafir. Man fil kubur ini adalah orang kafir yang dimaksud. Ini kan masih berurut, masih satu ayat. Ayat yang pertama mengatakan wa ma yastawil ahya'u walal amwat. Amwat itu siapa? Orang kafir menurut penafsiran sebagian ulama. Innallaha yusmi'u may yasha. Kemudian wa ma anta bimusmi'im man fil kubur. Man fil kubur itu orang mati, al amwat. Man fil kubur orang yang di dalam kuburan itu adalah orang kafir yang dimaksud di sini. Karena al-amwat itu yang man fil kubur, sedangkan al-amwat tadi sudah kita jelaskan adalah yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang kafir. Lah, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur artinya kamu wahai Muhammad itu tidak bisa memberikan pemahaman kepada orang-orang yang serupa dengan mayit di dalam kubur, yaitu orang-orang kafir. Mereka yang telah ditetapkan oleh Allah menjadi orang kafir, kamu tidak bisa memberikan pemahaman kepada dia tentang agama ini. Artinya kamu tidak bisa memberikan hidayah, memberikan petunjuk, taufik kepada orang-orang yang manfil kubur, orang-orang kafir yang kayak orang mati di dalam kuburan, nggak bisa. Maksudnya seperti itu. Dan ini selaras dengan ayat-ayat yang lain. Ayat-ayat yang lain. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya kamu wahai Muhammad itu tidak bisa menciptakan hidayah di hati orang yang kamu inginkan, kamu kehendaki dia mendapatkan hidayah. Bukan artinya yang kamu cintai. Nah, karena ini juga ayat ini juga ayat yang rawan untuk untuk disalahpahami. Innaka la tahdi man ahbabta, karena secara zahir maknanya apa? Innaka sesungguhnya kamu tidak memberikan hidayah, tidak menciptakan hidayah man ahbabta, orang yang kamu cintai. Nah, kalau dimaknai seperti ini nanti bisa menimbulkan persepsi bahwa Nabi Muhammad mencintai orang kafir. Karena yang dimaksud di sini konteksnya adalah Abu Thalib, paman Nabi yang dia mati dalam keadaan kafir. Seakan-akan Nabi Muhammad itu mencintai Abu Thalib yang kafir. Padahal dalam ayat yang lain dikatakan innallaha la yuhibbul kafirin. Sesungguhnya Allah itu tidak mencintai orang kafir, maka kita nggak boleh mencintai orang kafir. Nah, ayat itu maknanya bagaimana? Man ahbabta artinya orang yang kamu inginkan dia mendapatkan hidayah. Wahai Muhammad, kamu tidak bisa menciptakan hidayah di hati orang yang kamu ingin dia mendapatkan hidayah. Dalam hati kamu ingin Abu Thalib itu mendapatkan hidayah, tapi kamu nggak bisa menciptakan hidayah di hati orang yang kamu inginkan mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena Allah yahdi man yasha, walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah yang menciptakan hidayah di hati orang yang Allah kehendaki. Nah, ini serupa dengan itu wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Tidaklah kamu Muhammad itu bisa memberikan pemahaman kepada orang yang serupa dengan orang yang di dalam kuburan, orang-orang mati, orang-orang kafir itu. Nggak bisa. Allah yang yusmi', dikatakan ayat sebelumnya apa? Innallaha yusmi'u man yasha. Allah yang memberi pemahaman kepada orang yang Allah kehendaki. Sementara Nabi Muhammad tidak bisa memberikan pemahaman karena Allah yang memberikan pemahaman itu. Tugas Nabi itu hanya apa? Menyampaikan, tabligh. Dalam ayat yang lain disebutkan apa? Allah berfirman, "Wa ma 'alaika illal balagh." Nah, jadi tugas Nabi itu menyampaikan hidayah, menyampaikan jalan hidayah. Inilah jalan hidayah itu.
Adapun kemudian orang itu kemudian mendapatkan hidayah atau tidak mendapatkan hidayah, maka itu Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang menentukannya. Allah yang menentukannya. Itu Nabi Muhammad afdalul makhluqat, makhluk yang paling mulia, tidak bisa menciptakan hidayah di hati manusia, tidak bisa menciptakan pemahaman di hati manusia yang kafir, apalagi kita yang bukan yang jauh sekali, bukan afdalul makhluqat, juga bahkan bukan makhluk yang memiliki kemuliaan yang lebih. Meskipun seorang muslim pasti memiliki kemuliaan, tetapi jauh dibandingkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kita pun ya nggak bisa memberikan pemahaman kepada orang lain, nggak bisa. Seorang guru tidak bisa menciptakan pemahaman di hati muridnya. Seorang kiai tidak bisa memberikan pemahaman di hati para santrinya, nggak bisa. Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan pemahaman kepada mereka. Sebabnya guru itu, sebabnya kiai itu. Kiai itu hanya sebab, hanya menyampaikan ilmu yang sudah dipelajarinya dari gurunya, hanya menyampaikan saja. Balagh, hanya tabligh, hanya menyampaikan apa yang didengarnya, disampaikan. Apakah seseorang itu kemudian paham atau tidak paham, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukannya. Innallaha yusmi'u man yasha, dan orang yang diberikan pemahaman itu adalah orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan pemahaman tersebut. Karena itu ada orang yang belajar nggak paham-paham, juga ada orang yang sekali belajar langsung paham. Kenapa? Ya dari satu sisi dia sama-sama punya otak, ya sama punya otaknya. Dari sisi punya akal, sama punya akalnya. Dari sisi hadir di kelas, juga sama hadir di kelasnya. Dari sisi rajinnya juga sama kelihatannya. Tetapi Allah yusmi'u man yasha. Allah itu memberikan pemahaman kepada orang yang Allah kehendaki. Yang tidak dikehendaki mendapatkan pemahaman, bahkan meskipun dia hafal Al-Quran, meskipun dia bisa membaca kitab-kitab para ulama, jika Allah tidak berkehendak untuk memberikan pemahaman kepadanya, maka dia tidak akan paham terhadap ilmu-ilmu agama. Seperti yang kita contohkan siapa? Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah pemimpinnya, imamnya orang-orang Wahabi. Dia hafal Al-Quran, dia banyak hafal hadis, dia banyak hafal masail fiqhiyah, permasalahan-permasalahan fiqh, ini halal, ini haram, banyak yang dia hafal. Tetapi Allah tidak memberikan pemahaman kepadanya. Allah tidak memberikan pemahaman kepadanya. Allah tidak menciptakan paham di hatinya, sehingga dia menjadi tersesat. Sehingga para ulama menyebutnya ilmuhu akbaru min aklihi. Ilmunya itu lebih besar dari akalnya. Artinya dia banyak menghafal, tetapi dia tidak mendapatkan pemahaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada orang sebenarnya nggak begitu alim, Al-Quran yang nggak hafal, hadis apalagi nggak hafal, tetapi dia diberikan pemahaman oleh Allah ilmu agama yang dasar, sehingga dia bisa wudhu dengan benar, sholat dengan benar, tahu hal-hal yang haram dan dia bisa menjauhinya, dia paham. Dengan begitu dia akan mendapatkan keselamatan di akhirat. Tetapi ada juga orang yang memiliki keutamaan dan kelebihan. Orang yang diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyak sekali ilmu, bahkan dengan berbagai macam disiplin ilmu, dia menguasainya dan memahaminya dengan pemahaman yang sangat baik. Itu juga ada.
Dan semuanya itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya, Allah yang menentukan siapa yang diberikan pemahaman oleh Allah dan siapa yang tidak diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan pemahaman, maka dia akan paham. Tentu dengan apa? Dengan belajar. Itu syariatnya adalah dengan belajar. Kalau untuk ilmu din, ilmu agama yang daruri, yang fardu ain harus dipelajari. Nggak bisa ujuk-ujuk paham. Apa ujuk-ujuk itu? Tiba-tiba paham. Tiba-tiba paham. Dia nyantai-nyantai di rumah, nggak pernah belajar misalnya. Tiba-tiba paham tata cara wudhu. Tiba-tiba paham tata cara sholat. Nggak ada yang seperti itu. Nah, ilmu yang didapat dengan tanpa belajar disebut ilmu ladunni. Itu bukan ilmu fardu ain, itu bukan ilmu din ad-daruri. Ilmu ladunni ada atau tidak? Ada. Ilmu yang didapat oleh seseorang tanpa dengan belajar itu ada. Tetapi ilmu ladunni itu bukan ilmu tata cara wudhu, bukan ilmu tata cara sholat, bukan ilmu tentang ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, bukan ilmu tentang tayammum, ilmu tentang puasa, haji, zakat, bukan ilmu itu. Ilmu ladunni itu bukan ilmu tentang ilmu fardu ain atau ilmu din ad-daruri, tetapi ilmu yang lain, ilmu yang lainnya. Karena syarat untuk mendapatkan ilmu ladunni itu harus takwa. Syarat untuk mendapatkan ilmu ladunni itu harus takwa. Dan untuk takwa, seseorang harus belajar dulu ilmu agama, kemudian mengamalkannya, maka jadi takwa. Setelah itu baru dia bisa mendapatkan ilmu ladunni. Dalam Al-Quran disebutkan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wattaqullaha, bertakwalah kalian, wa yu'allimukumullah, maka Allah akan memberikan ilmu ladunni kepada kalian. Berarti untuk mendapatkan ilmu ladunni awalnya harus apa? Harus belajar, rajin belajar dulu ilmu agama, ilmu fardu ain, kemudian setelah itu dia mengamalkan yang wajib dijalankan, yang haram ditinggalkan, maka dia menjadi orang yang bertakwa. Setelah dia menjadi orang bertakwa, maka Allah yu'allimukum, maka Allah akan memberikan ilmu ladunni kepada dirinya. Dia misalnya bisa menafsirkan mimpi. Ada seseorang bermimpi, dia bisa mengetahuinya. Itu ilmu ladunni. Dan ilmu-ilmu lain selain ilmu fardu ain. Adapun ilmu fardu ain, maka Rasulullah bersabda, ta'allamu ayyuhan nas, ta'allamu fa innamal ilmu bitta'allum. Ayyuhan nas ta'allamu, wahai manusia, belajarlah kalian. Karena fa innamal ilmu, karena ilmu itu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar, bukan dengan bermalas-malasan. Ilmu itu bukan dengan para ulama hanya bisa didapatkan dengan itu, bukan dengan zikir, dengan wiritan. Udah saya wiritan terus biar dapat ilmu, bisa wudhu, bisa sholat, nggak bisa. Kalau kamu bisa wudhu, ingin bisa wudhu, datang ke majelis ilmu, belajar di situ. Nah, nanti baru setelah seseorang bertakwa, maka dia akan mendapatkan ilmu ladunni. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian, maka yu'allim, Allah akan memberikan ilmu ladunni kepada kalian. Itu syaratnya. Jadi nggak ada orang bodoh dikatakan mendapatkan ilmu ladunni. Nggak ada. Itu dia dulu bisanya wudhu, nggak belajar itu. Nah ini kalau nggak belajar ya hancur, ini wudhunya kayak apa ini. Nggak akan sah jika tidak didasarkan oleh ilmu. Orang yang sudah ditentukan oleh Allah mendapatkan pemahaman, maka dia akan mendapatkan pemahaman. Orang yang sudah ditentukan mendapatkan hidayah, maka dia akan mendapatkan hidayah. Nggak ada orang yang bisa menyesatkannya
Sebaliknya seseorang yang dikehendaki sesat oleh Allah, maka dia akan sesat. Tidak ada orang yang bisa memberikannya hidayah. Nah, seperti perkataan Umar bin Khattab yang ini biasa dijadikan sebagai muqaddimah dalam ceramah. Nah, itu dikatakan apa? May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, fala mudhillalah, maka nggak ada orang yang bisa memberikan kesesatan kepadanya. Wa may yudlil, dan orang yang Allah sesatkan, fala hadiyalah, maka nggak ada orang yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Nah, semuanya Allah Subhanahu wa taala itu yang menentukannya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini satu penafsiran dari para ulama terhadap ayat wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Sekarang penafsiran yang kedua. Penafsiran yang kedua, sebagian ulama menafsirkan bahwa sebagian besar orang yang mati, ini terkait dengan orang mati betulan, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Kalau tadi diartikan orang kafir, sekarang ada sebagian ulama yang mengatakan man fil qubur ini memang betul-betul orang yang mati dalam kuburan. Dimaknai wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, bahwasanya sebagian besar, ya, sebagian besar orang yang mati itu tidak bisa mendengarkan perkataan orang yang hidup. Orang mati itu kebanyakan ya nggak bisa mendengar perkataan orang yang hidup. Kita ngomong di sini, orang mati di kuburan dengar nggak? Ya enggak, kebanyakan. Tapi bukan semuanya nggak mendengar. Sebagian nggak mendengar, sebagian besar itu tidak mendengar. Itu maksudnya. Jadi sebagian besar orang yang mati itu tidak bisa mendengar perkataan orang yang hidup. Nah, tidak benar perkataan sebagian orang bahwa orang yang mati tidak bisa mendengar perkataan orang yang hidup secara mutlak. Secara mutlak nggak bisa. Tidak benar jika dikatakan semua orang mati nggak bisa mendengar perkataan orang yang hidup. Itu tidak benar. Tetapi apa? Sebagian besar orang yang mati itu tidak bisa mendengarkan perkataan orang yang hidup. Yang digarisbawahi apa? Sebagian besar orang yang mati itu tidak bisa mendengarkan perkataan orang yang hidup. Sebagian itu ada yang bisa mendengar perkataan orang yang hidup. Kalau mereka tidak bisa mendengar perkataan orang yang mati, lalu kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita ketika kita berziarah kubur untuk membaca salam? Bukankah ketika kita melewati kuburan atau berziarah kubur, kita dianjurkan untuk adabnya itu membaca salam, assalamualaikum, assalamualaikum misalnya, atau assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin. Nah, kita membaca salam kepada orang yang mati. Kalau orang yang mati itu tidak mendengar, untuk apa kita membaca salam? Nah, jika dia tidak mendengar, secara zahir ya nggak mendengar, tetapi bukankah Allah yang membuat dia mendengar? Dalam ayat sebelumnya tadi dikatakan apa? Innallaha yusmi'u man yasha. Nah, kita memang tidak bisa membuat dia mendengar. Jangankan apa? Jangankan orang yang sudah ditanam di dalam kuburan, yang bagaimana suara kita bisa menembus ke dalam, yang kita dari sini ke sana saja bisa nggak mendengar suara kita, apalagi kepada orang yang di dalam kuburan. Tapi Allah yang memberikan pendengaran kepada dia untuk bisa mendengar. Makanya kita disyariatkan untuk membaca salam ketika berziarah kubur. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau diajari oleh Rasulullah membaca salam ketika berziarah kubur. Beliau bertanya, wahai Rasulullah, apa yang aku baca ketika saya berziarah kubur?
Kemudian Rasulullah mengajarinya salam. Assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lalahikun. Nah, ini salam yang diajarkan Nabi kepada Sayyidah Aisyah ketika berziarah, yang menunjukkan bahwa orang yang mati itu bisa mendengar, tapi nggak semuanya. Kebanyakan nggak mendengar berdasarkan ayat tadi, tapi ada yang mendengar karena apa? Karena Allah yusmi'u, Allah membuat dia mendengar, sehingga dia bisa mendengar. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil. Jika Allah membuat seseorang mendengar terhadap sesuatu yang nggak biasa orang lain mendengar, maka itu bukan sesuatu yang sulit bagi Allah atau sesuatu yang berat bagi Allah. Sudah, ini selaras dengan ayat sebelumnya. Bukan ayat sebelumnya, apa? Firman Allah sebelumnya, innallaha yusmi'u man yasha. Jadi maknanya begitu menurut sebagian ulama. Kemudian ada ulama lain itu yang mengatakan bahwasanya manusia itu tidak bisa membuat mayit mendengar. Kalau tadi penafsiran yang kedua tadi apa? Sebagian besar orang mati itu tidak bisa mendengar, tapi sebagian ada yang mendengar. Penafsiran yang berikutnya, sebagian ulama mengatakan wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, artinya manusia itu tidak bisa membuat mayit mendengar. Kita ini nggak bisa membuat mayit mendengar, tetapi Allah lah yang menjadikan mayit itu mendengar perkataan orang yang hidup. Kita membaca Al-Quran, kalau Allah membuat mayit itu mendengar, maka dia akan bisa mendengar. Dan ini pemaknaan ini sesuai dengan tadi itu, innallaha yusmi'u man yasha. Hadirin hadirat rahimakumullah, maka di sini nggak ada peluang bagi orang Wahabi untuk menyangkal bahwasanya orang yang mati pun ada yang mendengar apa yang dibaca atau disampaikan oleh orang yang hidup. Termasuk di sini bacaan salam, bacaan Al-Quran, tahlil dan sebagainya, yaitu bagi orang yang Allah jadikan dia bisa mendengar. Ini penafsiran lain dari penafsiran yang pertama tadi yang sudah kita sampaikan. Waktu telah habis, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala al-hadi Rasulillah.